Itu bagaimana? Ya, salam teman-teman semuanya, selamat malam dan selamat berjumpa lagi di channel ini. Dan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus saja. Haleluya, amin. Nah teman-teman semuanya, pada bagian ini marilah kita melihat sebuah cuplikan video yang saya tampilkan kepada teman-teman semuanya, ya, dimana ada satu kejadian aneh di dalam video tersebut yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh orang-orang ini, tetapi apalah daya dan apalah kekuatan dari seorang pria ini ketika dia diusir dari ceramah tersebut dan dia hampir saja dibogem hanya karena gara-gara dia mengkritik seorang ustadz yang menurut dia ceramah dari ustadz itu tidak sesuai dan sudah menyimpang kemana-mana. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seperti apa cuplikannya? Marilah kita tonton secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'zim Ustaz. Di sini saya tidak banyak bicara. Yang pertama, kita di sini adalah kumpul. Saya yakin niatnya limaradatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Tapi kita di sini semua banyak, saya katakan, kepala, otomatis pola pikirnya juga berbeda. Oleh karena itu, kalau menurut saya, Pak Ustadz, ketika kita menyampaikan dakwah, tak perlu kita menjelek-jelekkan, apalagi itu kepala negara. Saya kalau tidak salah tadi, ada Ustadz mengatakan yang namanya kepala keluarga kita kaitkan dengan kepala negara. Kalau kita hari ini, kalau ada Ustadz hari ini menjelek-jelekkan kepala negara sendiri, kita semua berpikir, kalau ada orang yang mau menjelek-jelekkan ayahnya, itu bagaimana? Hari ini kita sangat bersyukur ya, kita punya orang yang seperti ini. Menurut saya saudara kita ini adalah orang yang sangat cerdas dan pintar, karena dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi anehnya, ketika dia membela yang benar, malah dia dipojokkan, malah dia diusir dari tempat tersebut. Hanya karena gara-gara dia mengkritik seseorang atau mengkritik seorang ustadz, karena dia menilai ceramah yang disampaikan oleh ustadz ini ada unsur kebencian kepada seseorang. Nah saudara kita ini tidak mau hal itu terjadi, karena bisa merusak citra muslim atau Islam. Apalagi ya pada saat itu sedang ada acara dakwah, yang seharusnya di acara dakwah itu suasananya tenang, aman, harmonis, damai. Tetapi kalau kita perhatikan, suasananya sudah berbeda. Ya, saudara kita ini diusir dari tempat itu hanya gara-gara mengkritik. Kan lucu, aneh. Ya, menurut saya ini aneh sekali. Ya, kenapa kita anti kritik? Ya, toh apa yang kita lakukan juga tidak baik menurut orang. Kadang-kadang pada saat ini ya, yang dianggap baik ya, kita anggap buruk. Yang dianggap tidak baik kita anggap baik. Jadi terbalik. Nah, saya berikan apresiasi kepada saudara kita ini, walaupun tadi dia didorong keluar dan hampir saja dibogem ya.
Tetapi saya apresiasi beliau bahwa beliau adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang pemberani yang mampu membela kebenaran, dan hal ini harus kita tauladani atau kita contoh ke depannya, ya. Jangan kita jadi pengecut, ya. Marilah kita lawan orang-orang yang selalu menebar kebencian, ya, menebar kebohongan, menebar makian lewat ceramah-ceramah mereka. Banyak orang pada saat ini memanfaatkan titel atau jabatan yang diberikan kepada mereka atau panggung yang diberikan kepada mereka untuk menebar kebencian, untuk menebar makian kepada seseorang hanya karena tidak sepaham dengan mereka. Dan ini saya mau katakan ini merusak rasa kebersamaan kita, ya, merusak keharmonisan kita. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau katakan kepada orang-orang bebal ini yang mengusir saudara kita ini tadi, ya, kalian adalah orang-orang pengecut, ya. Kalian adalah orang-orang yang masuk dalam kategori kadrun, ya. Sudah jelas-jelas apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu tidak sesuai, menyimpang kemana-mana, tetapi kalian diam, kalian tutup mulut hanya karena gara-gara mungkin politik, ya. Saya rasa ini isu politik. Lalu Anda diam dan membiarkan dia ceramah kemana-mana dengan mulut kotor, dengan ceramah-ceramah kotor. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita berdoa, ya, semoga Indonesia ini tetap damai, tetap bersatu, karena NKRI harga mati. Tuhan Yesus memberkati.